Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, Sohibul Hajjah, penjenenganipun Bapak Haji Ahmad Buzaki beserta keluarga, dan yang saya hormati saudara-saudara yang akan berangkat menunaikan ibadah haji di tahun ini. Tadi sudah diperkenalkan pada panjenengan semua, dari Mbak Hedi dan Mas Udin, Mas Hendra dengan Mbak Tudi, Mas Adik dan Mbak Reni. Harapannya satu, yang pertama diberikan kemudahan dan kelancaran. Kok rasa-rasa Bu? Begitu Bu. Jadi panas ya Bu ya? Tidak apa-apa, ini latihan panas di tanah suci. Saya dengar kabar insya Allah cuaca sekarang estimasinya sudah nyampe 50 derajat Celcius. Ini tadi saya lihat di HP ini baru sekitar 27 derajat kayak begini. Nanti 50 derajat, makanya kalau dari Bapak pembawa acara, bekal apa? Pakai semprotan ya. Bawa semprotan air itu ya maksudnya ya. Nggak usah bawa kompresor, semprotan air ya. Disemprotkan di wajah gitu. Dan hadirin undangan yang berbahagia, kita berharap semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Allahumma amin. Diberi kesehatan jasmani dan rohani, diberikan haji yang makbul dan haji yang mabrur, amin. Allahumma amin. Perlu memperkenalkan diri, tadi sudah disinggung, nama saya Muhammad Shodiq. Saya masih kerabat dari saudara-saudara ini. Asli saya Kabupaten Malang, Bapak Ibu. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang sarjana, artinya sarungan jasan kemana-mana. Karena itu nyampailah saya di sini. Terus saya tadi diutus untuk memberikan dan membekali ini. Alhamdulillah, kebetulan sekali saya juga membimbing di KBIA saya di Al-Azhar jika ada terkait. Bahkan saya juga ngemis doa, karena tanpa biaya saya minta didoakan. Insya Allah saya tahun ini juga berangkat. Saya membawa kloter SUB 51 dengan jumlah jamaah 450 orang. Tempat saya di Sisa, sedang Mas dan Mbak ini tempatnya di Azizia. Sama jauhnya, kalau kurang lebihnya dengan 3000 meter. Kalau di sana 3 kilo itu 3000 meter, kan lebih dekat 3000 meter. Di sana itu sudah bagus Bapak. Yang namanya hotel dekat-dekat itu sudah dihancurkan, sudah diperluasan masjid. Nah sekarang sama jauhnya nggak ada yang masuk pelataran langsung, pelatarannya itu Masjidil Haram, kecuali itu haji untuk NH plus tidak plusnya. Itu baru turun Zam-Zam masuk gitu. Tapi menurut kami itu kurang enak kalau tidak jauh. Kenapa? Itu bisa dinikmati setahap demi setahap. Kalau yang dekat itu namanya haji manja. Ada yang protes ya Pak Bu ya? Ayo dan duwe mediki mesti ae kon atol ini. Kakak kabar duwe mesti kepincet begitu. Ya sudah sama saja Pak. Itu saya yakin semuanya sudah mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Baik. Langsung saja biar tidak banyak kata. Pertama, ini merupakan syukuran. Artinya syukuran ini apa? Syukur karena anugerah Allah yang dilimpahkan kepada Bapak Haji Muzaki. Saya nun sewu, sebagai orang tua dari anak saya kepingin mencontoh dari Pak Haji Muzaki ini. Ketiga-tiganya bisa diberangkatkan haji.
Bagus itu. Sak mantu-mantu bisa. Saya batin. Kan mana meneh kan. Aku tak melo, cek jadi mantu nomor 4. Dan saya tanya, udah ada stok, sudah habis, awal itu dari ini. Ya sudah, ini saya melihat luar biasa benar. Cuman apa ya, ini sudah barang itu Masya Allah luar biasa. Bagus itu. Makanya ketika tadi Bapak acara ngajak nangis, itu saya lihat ini tidak ada yang nangis, cuma nisek aja itu. Karena kalau protokolnya sendiri yang nangis pemenang. Kenapa? Karena pengen berangkat itu. Pengen berangkat, dia kan terkenang di sana. Ya dalam hati Bapak kan juga lapor nangis barang kak, kalau sudah mari setelah panas. Makanya saya juga sedikit aja kalau selalu pengalaman. Makanya ada pepatah mengatakan ikan sepat, ikan gabus. Gak usah ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, gak usah berpikir. Mari kita tunannya, dan mari gitu. Pokoknya mau bagus susah tidak perlu. Bapak Ibu yang saya hormati, benar ini bukan pamer, ini bukan ria, bukan sum'ah, tidak. Ini termasuk tahaddus bin nikmah atas anugerah Allah yang diberikannya. Ini bagus. Memang tidak aturan yang baku. Kalau kita mau haji untuk syukuran tidak ada aturannya. Tapi boleh untuk mengadakan syukuran. Nah, syukuran itu tandanya kalau di tanah Jawa biasanya dengan makan, ambil mangan. Itu apapun pengiringan bersani, kalau itu sudah bicara namanya syukuran, mesti orang mangani. Nah bahasa Arabnya namanya walimah. Walimah itu Pak, esensinya ya pokok romangan itu. Ayo kita lihat, kita buktikan. Pertama, walimatul arus, makan-makan di pernikahan. Walimatul khitan, makan-makan di khitanan. Walimatul akikoh, makan-makan di akikoh. Kalau sudah bilang bunyi walimah, kok tidak ada makanannya, itu namanya walimatul garingan. Tapi Abang Zaki kan sudah pinter, supaya ada tertahan, kardus dikeluarkan semua. Ayo pulang ke Dewi, kapan lo ini? Nanti dibagi semua. Ini namanya walimatul syafar, atau makan-makan dalam rangka keberangkatan haji. Kelebihan kita ini enak-enak kumpul-kumpul bagus. Saya tadi yang terkenal dengan Mas Hendra dan dibilang, dengan berkumpul begini saya ingin membuka pintu untuk silaturahmi dengan bapak dan ibu. Bagus itu. Memang haji itu, mohon maaf, saya tidak menilai adik-adik saya, saudara-saudara saya ini salah, bukan. Haji itu identik dengan semua berbagai macam kebaikan. Loman, suka silaturahmi, takwawan, suka renang masjid, suka ke musola, suka bantu. Betul? Kalau itu tidak melekat pada yang namanya haji, aduh, tidak ada wibawanya Bapak Ibu. Coba ada acara pengajian, minta sumbangan kepada Pak Haji, nggak dikasih, keluar haji kok lagi. Karena namanya haji itu kan kalau mesti punya uang, iya kan? Iya kan? Uangnya sudah habis, baru teman pulang, untung masih bisa pulang. Minta darah pengajian, mohon maaf Mas ya lain kali. Diumumkan pengumuman haji sebelah itu sudah kere sekarang. Sudah konyol panitia. Lowong haji itu kan tidak punya sakit, tak ke masjid, jadi masalah. Haji tak kau nama cek bom balik dari rumah. Oh dia itu sakit di rumah. Memang sebetulnya harus mau Mas Hendra. Ya silaturahmi, ya ke masjid. Makanya mulai sekarang latihan ke masjid ya. Walaupun ke masjid ya sholat cuma berlatih aja gitu ya. Jadi latihan ya, ngapain? Ya latihan gitu ya. Saudaraku yang saya hormati. Jadi menjauh. Haji itu memang perlu untuk tasyakuran. Mohon maaf mungkin banyak nih saudara-saudara kami tantang Madura. Itu kalau orang Madura itu punya tradisi. Abang saya masih ingat. Jadi aduh kalau orang berangkat haji nggak cuma begini Pak. Enggak, ada hadrohnya. Iya, ada hadroh. Ya Nabi salam alaika. Untuk semua baca dan berdiri salaman semuanya ini. Tadi
banyak sudah di Madura, tapi sebagian ada begitu. Nah, setelah pamitan salaman, gak cukup Pak, dikasih sangu yang berangkat. Ada yang kasih rokok, ada yang kasih sangu. Tapi ingat, yang cukup sangu dan rokok nanti kalau pulang, awas sampai maka ini tadi juga dipolitikin. Ini dipolitisir, udah gak usah salaman, nanti kalau disanggup repot balik dong. Ada yang minta akil, minta minyak, minta hamban terus. Nah, minyak nanti bertambah ya. Jadi tak mustahil itu ya. Tapi itu boleh saja. Makanya ini tadi minta doa dan minta untuk dimaafkan. Benar. Makanya yang ketiga, ya tidak terlalu lama karena Kang Kaji kemarin bilang, bisa lama-lama, setengah jam saja. Saya wajar ya situasi dan kondisi lah. Saya ini kan alumni MDI. Apa itu MDI? Majelis Dakwah Indonesia. Ya, macam ini ya. Bapak Ibu, ada dalam Quran disebutkan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti wa istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah berhaji bagi mereka yang mampu dalam tanda kutip, bisa melaksanakan secara kesehatan, bisa berangkat karena ada yang memberangkatkan. Saya bilang ada yang berangkatkan Pak, sebab pada faktanya kalau diukur kekayaan, nyatanya ada orang yang kaya belum bisa berangkat. Katanya orang miskin tak bisa berangkat, nyatanya ada tuh orang miskin berangkat. Katanya kiai mestinya berangkat, tertunda belum bisa berangkat. Kenapa? Karena terganjal dengan masalah dana. Jadi Pak Kiai itu banyak cuma melakukan dana. Itu lagunya begitu, dana lagi begitu ya. Dananya nggak ada gitu ya. Itu kebetulan kiai yang pas nggak ada dananya. Bukan saya kiai yang bukan gitu ya. Tapi maaf, saya mengatakan betul itu. Kalau itu sudah panggilan Allah, subhanallah, bisa kan? Ada santri namanya Soleh. Dia itu sudah ada jelas anak siapa, orang tuanya di mana tak tahu. Dia ikut di pesantren, mulai kecil sampai dewasa. Soleh ini punya kelebihan takdim, taat pada sang kiai. Tadi itu ngaji itu tak pernah bisa. Penggawainya naik ngarit, tuh aja cari rumput untuk sapinya dan kudanya Pak Kiai. Setiap hari. Sang Pak Kiai itu lama-lama pikir, Soleh ini kalau sama sampai dewasa tak dinikahkan, lain hari. Tanya lah sini, apa baik? Sampai tak nikahkan, kalau itu perintah Pak Kiai saya siap. Mau kamu? Mau. Ya udah. Akhirnya jadilah dinikahkan kok Yudinala. Yang namanya Soleh itu dinikahkan dapat anaknya orang yang tidak punya. Sudah tidak punya orang tua, bapak ibu tidak punya warisan di tengah sawah. Bukan di tengah sawah, di tengah kebun. Jadi itu warisannya. Dan si Soleh sama istrinya itu bilang, Pak Kiai karena saya sudah beristri, sekarang saya mau pindah dari pesantren. Udah silakan pindah, gak apa-apa. Pindah menempati rumah di tengah kebun itu. Ya sudah ada tetangganya, Masya Allah, Soleh itu setiap hari ya bekerja ngarit, itu aja. Tak pernah dikasih uang, cuma dicukupi makanan gitu. Nah suatu ketika si Soleh itu ya dilalah menjauh ya, karena orang sudah cinta. Masuk di tengah kebun, anaknya itu 2 kembar bisa. Dola hebat itu, 1 tembakan 2 keberhasilan. Benar Soleh, luar biasa. Nah suatu ketika anaknya si Soleh itu ngimpi Pak. Ngimpi naik haji bersama kiai, bunyai, dengan anaknya kembar itu bersama saudara-saudaranya. Jadi anak-anaknya kiai itu semua dinaikkan haji sama Soleh berangkat. Hubungannya Masya Allah semuanya itu. Datang kiai, Kiai, boleh? Saya mau lapor ya. Iya Pak. Alhamdulillah tadi malam saya mimpi ya. Mimpi apa? Saya bisa naik haji lagi. Bagus itu lah. Nah makanya Kiai, yang saya ada itu panjenengan bunyai sama anak-anak dan sama istri saya. Kira-kira saya bisa naik haji apa enggak ya Pak Kiai? Bisa lah, bisa. Insya Allah kalau Allah itu mengizinkan pasti kamu berangkat. Betul kan kata Kiai? Dr. Soleh salah tafsir. Alhamdulillah Pak Yai, terima kasih. Kiai ini dirangkul. Makasih Pak Yai. Terus saya kapan berangkat ya Pak Yai?
Oleh karir, aku kan ngomong oleh Allah mengizinkan. Lek berangkatnya kapan aku gak ngerti. Terus gimana Yai? Ya sudahlah kamu pokoknya berusaha. Terus kamu tak kasih wiritan. Orang-orang Pak Kiai kan zaman dulu gitu. Wiritan terus Bu. Nah suatu ketika setelah wiritan lama itu datang lagi. Yai, saya wiritannya sudah kok tak berangkat ya. Nah Yai itu suka guyon. Boleh ini le awamu kepindang pun dal gampang le. Dolen omahe bojomu. Lho sadene ya iya lah kok jadi budal apa ora. Betul ya iya silakan berangkat kalau sudah punya modal. Nggih pun Yai matur nuwun. Yai dari jauh itu ketawa-ketawa. Wah ini yang ngedol omahe bojone. Wong omahe di tengah tegalan kate gak apa-apa nek kagak opahe. Lah kok si Soleh ini lapor sama istrinya. Din, sama Kiai saya disuruh jual rumah untuk naik haji. Otomatis yang namanya si istrinya itu kan bingung. Gimana kok saya disuruh jual rumah? Ome sopo Cak Soleh sampai betul. Yo sampai yang pikir warisan itu kok gapal aku pokoknya betul yo. Tapi lek paling saya kepengin tan gak apa-apa wis dolen. Dijual Pak laku 250.000 rupiah. Disetorkan sama Pak Yai kaget. Yo boleh 200. Ya setoran awal Pak Yai mungkin saya bisa segera berangkat. Ngawur ini tahun kurang lebih di era tahun 90-an ini sudah harga untuk ongkos haji kurang lebih 9 juta. Orang itu saya kan oleh opoleh. Ya terserah Pak Yai. Aduh ya opoleh. Wis ini duit kita balik saya kembalikan. Nanti kalau ada orang jual apapun silakan kamu beli ya. Itu aja. Iya sudah ya. Ya itu tak balik pokoknya wis tukun. Walhasil Soleh pulang. Terus setiap hari itu tolong, ayo siapa yang mau jual apa ini saya mau beli. Ayo ini saya punya uang. Mumpung-mumpung terjadi Soleh itu diantara normal ya normal. Diantara kapan itu yo teman-teman kepingin uang aja berongan tuh saya ketemu. Bayang nolak oleh opo. Lalu dilalah orang konco Cak Soleh. Iki ngene wis. Lek sampean 250.000 kepituku, saya jual gumuk. Kejadian di Pasuruan sana, Pak. Dodol gumuk tukun piro regane 250. Masya Allah, kok ya tepat. Gumuk itu tahu gumuk itu? Gumuk itu gunung yang tidak subur kecil, cuman ada batu dan pasir dan ada tanaman yang ya seperti bayam-bayam yang pakai duit. Itu namanya gumuk. Wes mereka telah sini. Tak bisa produktif untuk ditanami apapun. Soalnya dibeli sudah namanya lek tukun opo sing ditawarno awakmu. Sudah lapor, alhamdulillah Yai. Sekarang saya sudah membeli tuku apa lek gumuk Yai. Ya ini gele-gele gede-gede aduh duwe murid kok sampel tenan. Kepingo kaji kok gumuk sing dituku ini duit teko ndi mawon, masyaallah. Sudah lek kamu wiritan terus berusaha Soleh berusaha terus nak. Allah pasti akan memberikan jalan asal kamu berusaha. Betul Pak, bertahun-tahun itu terjadi Pak. Bapak masih ingat ada pembangunan PLTA Python di Probolinggo? Ya. Itu kan air laut diuruk ya baru. Diuruk itu butuh tanah uruk. Nah, disurvei Pak. Orang selatan termasuk disurvei, ternyata intinya yang kena survei yang paling cocok adalah gumuknya Soleh yang dibeli 250. Oh takon ini milik siapa? Miliknya Cak Soleh Pak. Soleh Parani. Pak ini gumuk sampai ya iya. Dijual apa enggak? Ya kalau memang ada yang beli ya tak jual Pak. Berapa minta berapa satu treknya? Terserah Bapak. Sudah ini saya butuh ribuan trek untuk nguruk di Python sana. Mau Bapak silakan kalau Bapak berkenan. Ini coba. Kalau memang Bapak mau jual, ini satu truk saya hargai 150.000 rupiah. Bayangkan Pak, gumuk itu ditutur 250 sak truk ya. Sak truk itu ditutur 150.000 Pak. Akhirnya inti cerita, si Soleh waktu itu dikasih perskot setengah M. Sakepok, kaget Soleh langsung merduh mes mabut. Ini duwe opo ini. Intinya langsung dibawa ke rumah Kiai. Yai sudah gak boleh wis kene kok bawa telos dari kota ini. Sisi uang dari bukannya ini bukan ketela Yai. Ini tutup telo Yai. Ini uang, ini artinya lewat duit ini. Monggo kita berangkat ke haji.
duit kok tidak. Alhamdulillah yai, saran panjenengan masuk akal. 250 tak tukan untuk orang gomo, saniki gomo saya jual diberi perskot 0,5 miliar. Ayo yai berangkat, seluruh kerabat semuanya berangkat. Anak pulau kerubat tahun yai. Ya wis putar. Kuasane Gusti Allah berangkat dengan jual gomo. Ternyata Allah itu meridhoi. Ibu bapak kepingin bisa naik haji cepat. Sampai tol, oma sampai. Sampai tol, tapi cukup aku sama pokok. Mungkin bapak-bapak ngarang. Duh, katakan itu ngarang. Allah itu kasih jalan min haitsu la yahtasib. Dari berbagai jalan, dari berbagai Rasulullah. Soleh hanya seorang murid dari sang kiai. Ternyata bisa menjadi miliarder bu, gara-gara lemah. Bayangkan sopo butuh dapat cacetan ada kandungan agak lengket atau apa itu maksudnya. Orang lempungnya boy opo itu. Kok iso lho, umpama sing dodol iku roleh usuk, ben bakal pelancar di pelan. Subhanallah, soleh luar biasa kuasane Gusti Allah. Inilah yang saya katakan, hanya untuk Allah manusia bisa berhaji, tidak ukur uang, tidak ukur kekayaan, tidak ukur kepandaian, tidak ukur kepiawaian. Tapi kalau itu sudah dipabari oleh Allah, insya Allah Allah pun akan meridhoinya. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, pembekalan ke sana pertama kesehatan. Jamaah kita terus terang Bapak Ibu adalah jamaah resti, artinya resiko tinggi. Hampir 60% jamaah kami itu adalah orang tua kepala 60 ke atas. Bahkan kemarin ketika kami mengadakan manasik, itu subhanallah ada sudah jamaah yang di atas kursi roda. Pertanyaannya sangat sederhana, Pak sampai sudah sepuh, sudah sakit-sakitan kok naik haji sih Pak? Iya Mas, syukurlah kalau saya nanti mati di sana. Loh kok begitu Pak? Iya katanya kalau di sana kata kiri kata Ustaz, kalau meninggal di Makkah nanti nggak akan ditulis, nggak akan dicekel sama Dajjal. Oh begitu ya Pak? Iya, saya ngeri kalau lihat Dajjal Mas, tapi kalau lihat sana nggak pernah ngeri Mas. Gila gitu. Terus gimana Pak? Terus kita harus Masya Allah, saya tahun 2012 bawa jamaah juga. Tahun 2011 juga begitu. Sepuh-sepuh. Sekarang ini juga lebih tua lagi. Dan lebih banyak masalah kesehatan. Karena itu, Mas dan Pak, kesehatan tetap harus dijaga. Ini karena terkait pembekalan, banyak minum air walaupun tidak haus. Ini kesehatannya namanya istitoah kesehatan. Tiap 2 jam harus minum. Jangan lupa ingat bahwa semprotan seperti kalau ada orang memelihara burung ya, itu kan disemprot. Di sini ada yang suka minuman, memelihara burung, itu kan minuman. Itu loh kan disemprotin. Apa itu pakai semprot? Insya Allah nanti tak sampai kalau saya di sana saya kagak bilang, karena sama-sama sudah. Terus yang ketiga yang keempat, di sana ada tempat-tempat yang istijabah. Multazam itu begini caranya. Multazam itu adalah pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Antaranya itu namanya multazam. Tidak mungkin kalau sampai radius dekat dengan Ka'bah untuk bisa berdekat. Karena situ orang berjumpa, orang banyak berputar-putar. Tak mungkin bisa. Artinya apa? Kita tarik saja garis lurus, itu kita bisa melihat Ka'bah, pintu Ka'bah, kemudian Hajar Aswad, multazam. Tanya aja, di mana sama dalam masjid masih bisa melihat merangkau, menjangkau. Itu termasuk doa istijabah. Doa yang bagus ya Mas Indra ya. Doa apa ada Pak Kiai? Doa yang bagus ada itu. Ada. Berangkat bersama istrinya doa si bocor ini memang atau tidak. Doanya begini. Allah kalau nanti aku pulang, doanya tidak didengar sama istri. Kalau aku pulang ke tanah air ya Allah selamatkan dan jadikan dari bahaya. Syukur ya Allah kalau saya bisa nanti terkabul bisa beristri lagi. Nah istrinya bilang amin. Daru kan masih rahasia. Amin dan damaikanlah dengan istri saya yang tua ya Allah. Amin. Pulang manut Pak si istri malah melamarkan. Cuma dia tanya Mas aku kok malah manut ya bisa sampai hamil. Dia multazam. Lu tadi sampai ini dulu boleh bucu mana? Kenapa gak amin Mas sampai gitu.
Harus kata, tapi gampang ya. Ini saya jadi pesan, jangan jawab begitu ya. Maaf ya Bu, maaf. Ini tidak kurang aja. Saya memang ya senang lah siapapun, bukan buntunya ya. Ya cinta dunia itu sukalah biasa dengan barang-barang ya. Kebetulan saya di tahun 2012 itu mohon maaf, dan jangan ditiru. Saya berdoa, bukan saya coba-coba. Ya Allah, saya seringkali berdakwah ya Allah kemana-mana. Tolonglah ya Allah, Engkau melimpahkan aku rezeki yang banyak ya Allah. Saya ingin mobil baru ya. Demi Allah, saya 2012 bisa membeli mobil baru. Gak istri baru. Bukan istri baru. Kenapa? Karena sudah cinta mati dengan istri saya sendiri. Karena apa? Istri saya ada di dalam rumah. Nanti mendengarkan saya di pribadi. Wow. Terus yang penting lagi Mas, berkait dengan kalau sudah umrah kan sudah paham, dan banyak ada juga yang melakukan ihram itu apa, umrah itu syakur, ihram tawaf sa'i dan cukur. Ada bagus itu. Itu metode melatihnya. Kalau Pak Lani Safroni suka boleh begitu ya. Ya kan satu perguruan mestinya mau gitu ya. Iya, tapi kan di sana nanti ya tidak usah nyanyi begitulah ya. Maksudnya nanti umrah itu syakur, namanya ikram tawaf sa'i dan cukur. Sudah itu silakan balik umrah. Makanya dawuhkan di Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu an, beliaunya bersabda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh antara umrah dengan umrah satu kafaratud dzunub, artinya menebus berbagai dosa. Jadi jangan capek-capek ya. Jadi antara umrah satu dengan yang lainnya itu penebusan dosa. Dan haji yang bagus, haji yang baik tidak ada balasan lain illal jannah, kecuali haji yang mabrur, kecuali adalah surga. Itu kandungannya daripada hadis. Jadi ini ada satu macam pembekalan bagi jenengan ketika mengenakan kain ihram, Mas Udin, Mas Hendra, Mas Adin, semua harus dilepas. Pedalamannya harus dilepas, Mas. Dan saling mengingatkan. Isi-isi aja, Mas, sudah lepas belum yang dalam? Sudah percaya saja, nggak usah dikejar. Tenang. Terus sampai dia bilang, loh, kamu tuh turun. Susah. Ada 2011 orang tua waktu naik pulang, tapi terus macam lihat ikram. Apa, Bah, sini Bah. Napa yai? Sini, sampean pun gay ikram, tereng, buat dilepas koyo sambut tenanan. Itu ora kamu koyo. Usah. Waktu naik tadi nutup, ya itu deh, masyaallah. Dari orang sih, mohon maaf, mungkin di kotor omongannya, mohon maaf semua. Ada temannya yang bisi, Bah. Nah, kau harus mengker, ya mesti habis tuwek, dan sebagainya. Ya, jadi ketika itu umrah dilakukan semua. Terus apalagi pembekalannya yang penting? Kalau tadi sudah tempat yang istijabah, kemudian tawaf sunnah juga lupa pilihan cuaca. Lupa sekali, monggo. Tapi sekalipun panjenengan jauh di Aziziyah ke Masjidil Haram, sentral dari seluruh kegiatan kita, disediakan bis namanya bis sholawat. Ada 24 jam. Jangan bisa. Tuh, lanjut saja terus. Dan ini ada kisah dari orang Madura. Orang Madura tawaf bawa istri dua. Yang satu Hasanah, yang satu Fatona. Ketika tawaf di Ka'bah, dia kan gak hafal doa mengitari Ka'bah. Bisanya kan Robbana, Atina, Fitnya, Hasanah, Wafil akhirat di Hasanah. Sampai hitungan keempat, protes si Fatona. Wah, sudah tadi kok Hasanah terus Mas. Kapan Fatona disebut Mas? Ya sudah sekarang Robbana, Atina, Fatona, Wafil akhirat di Hasanah. Nah, nanti ini kok bisa di Fatona begitu ya. Tapi yang penting lagi itu Mas. Jadi pokoknya satu kesehatan, dua. Kalau terkait doa sudahlah kita nusir ya. Doa itu kan seambil gitu. Ketika kita baca doa di bawah ini, terus angel Mas, sulit. Kenapa? Kanan, kiri, depan, belakang orang. Angel kalau banyak doa saja apa doa? Tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kalau penjenengan mau doa yang singkat dan doa yang mutabar,
Misalnya melewati makom Ibrahim itu dengan baca Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi, itu bagus. Terus menerus itu doa dibaca ya. Insyaallah itu adalah barokah. Allahumma amin. Terus kalau haji, nah ini al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Sampai sakit pun Pak Bu, kalau sudah niat haji, mbok sakit ada nyawanya, pokoknya ada ruhnya, tetap dibawa ke Arafah. Namanya safari wukuf. Kalau sudah berjalan haji harus gitu. Kalau nggak berwukuf, ya bukan haji namanya. Harus diulang kembali di tahun yang akan datang. Nah, di Arafah silahkan. Itu kan tanggal 8 kita masuk, dikirim ke Arafah. Di kemah sana, nah 9-nya itu sudah mulai acara, mulai pagi, baca Quran, Asmaul Husna, misalnya zikir, boleh terus saja. Usahakan saat itu saat saja istighfar, minta mohon sama Allah. Nah, nanti kan diadakan acara khutbah wukuf dan ada sholat berjamaah, jamak, takdim, kosor. Itu yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Setelah itu baru doa. Dan kalau orang Madura itu ada titipan-titipan, biasanya entah itu benar entah tidak Bapak, Masya Allah. Pernah itu saya ceritakan. Jadi gini Pak, orang Madura itu suka titip rambut sama foto supaya nanti ia segera berangkat, nanamnya di Arafah. Apa itu benar atau tidak? Wallahu a'lam. Itu tidak sunnah dan tidak wajib. Iya, tapi betul lah. Apa itu ada benar atau tidak? Wallahu a'lam. Urusannya Gusti Allah. Bapak hadirin yang saya hormati, subhanallah, ini sudah 40 menit. Ini terus atau buyar saja Bu? Terus ya Bu, saya setuju, nanti Ibu yang teruskan di rumah ya. Terus saja sambil latihan, kalau tetangga bilang, kok jadi umat Bu? Ya nggak tahu. Ini saya pikir ini variasi warna-warni begitu aja, memang syukurannya seperti ini modanya. Terus yang terpenting lagi saudaraku, kalau kita haji kan sudah niat haji berikhram. Kalau sudah berikhram tolong diingat-ingat ya, yang terpenting apa? Jangan melakukan larangan ketika berikhram. Ngomong yang jahat, ngomong yang kotor, rofas, fusuk, itu tidak boleh. Penjenengan misalnya melakukan hal ifal berkaitan dengan nafsu dan syahwat juga tidak boleh. Jadi berbaik-baiklah itu sama istri. Misalnya biasanya muring-muringan, saat itu sudah nggak usah muring-muringan, mesra-mesra aja. Bapak Ibu jangan dikira di tanah suci tak ada cobaan. Oh ada Bu, untung jamaah saya itu kelakuan haji. Bentar saya tidak menipu ya. Zaman saya itu geger suami istri, sampai dia bilang si suaminya, kalau kakak cocok begini, mulai tak pegat begini. Betul Bu, Masya Allah, itu akhirnya dilaporkan pakai itu ada yang gegeran. Setelah ditelusur, ternyata si istri itu membawa uang semuanya dan tidak dibagi sama suami. Suaminya sangat sederhana, kepingin beli donat kalau koncone lawis. Beli donat itu isin ketika ibadina kati nukokno gak ono duwe digawa, muring-muring. Jam sini kono tiga duwe kangen blakrak lu, di Makkah katanya blakrak. Ya Allah, akhirnya ternyata sampai di tanah air gimana? Nggak jadi cerai karena sudah damai. Karena itu nanti uang dibagi ya Mas Adinya, ini untuk donat, ini untuk es krim gitu ya. Wah, lu tanya doa itu nggak bohong. Nah, sekarang amaliyah bisa Asmaul Husna khususnya. Saya punya jamaah awam namanya Marzuki, Madura South. Orang besar, orang pedesaan, dia haji itu karena kepingin terus sholatnya sudah jarang. Dia mepet sama saya tahun 2011, dia bilang ini, Bang, saya nanti dikasih amalan ya, pokoknya amalan apa saja nanti saya amalkan. Tenang yo, ya. Sudah, sampai duduk di depan pintu Babul Fatah, di pinggir pintu saja. Maksud saya apa? Tujuan saya kalau saya nemoni si Marzuki ini gak sulit, maksud saya begitu loh. Karena orangnya tua, dah sampai di pintu, mulai habis zuhur, terserah sakuan sampean. Coba sampean amalkan, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Sakuan sampean. Sampai berapa hari Pak? Terserah sambung ini sampean. Oh, dia meminta batin saya, timbang nanti di maktab keturun, timbang nanti keluyuran boleh ikan gini, timbangku sumpah pasar akhirnya tadi mantri pasar, kan gak enak. Lu kok dilala, teman itu sampai isak jam 9 waktu sana datang bawa kresek, diantar sama teman dari kloter lain.
Abah Sodik, Masya Allah sampai itu tenang Pak. Tiba-tiba kiai temenan sama doa Pak. Alhamdulillah saya di pintu Babur Fanta itu dekat pintu betul, cuma saya Rozak, sekarang saya dapat satu kresek Pak. Saya kena sampai ngomong nih, saya setiap orang lewat diuncali 1 real, 5 real, bahkan ada itu orang-orang kasih saya ini Pak, tak pakai sini 100 real Pak. Yang situ kan ada pirak nanti mari punya bangga. Iya Pak. Ini sebetulnya memang berharap seperti itu. Dan memang aneh memang. Saya tuh kepinginnya orang ini dari pinggir pintu kan orang tua, kan gak keterisut. Buddha saya mencari di depan pintu dia, ya Rosa, oh lotak. Oleh kakek seluruh itu kalau masalah hampir dapat 1.000 real. Hampir, nggak sampai lah 800 berapa gitu. Kalau itu ibu-ibu bapak-bapak kalau sudah kehabisan sangu, ya cari sangu di sini Pak ya. Yang jual kumpul tadi Pak ya. Yang terakhir, doa itu sangat istighfar. Kalau ada kesungguhan hati, kalau ada nyambung. Yang penting dibacakan sholawat dulu saudara. Doa akan terkabul kalau diawali dengan bersedekah. Dawuh Kanjeng Nabi, as-shadaqatu tanmu, setiap orang akan suka dengan bersedekah. Karena itu dicontohkan oleh Bapak Ahmad Rizki bahwa beliaunya bersedekah dengan saudara-saudara yang mendoakan walaupun hanya sekedar mungkin pelepas dahaga, mengganjal perut saja, tapi itu sudah wujud sunnah. Sodakoh juga disebut dengan tajlibur rezeki. Sodakoh mancing datangnya rezeki. Kalau Anda kesempatan di sana berharga 100.000 pahala, maka sampai bersedekah tinggal menghitung berapa yang Anda sedekahkan. Silakan. Bahkan ada as-sodaqatu lidaf'il bala. Sodakoh itu menolak bala, saudara. Ulama. Jadi seandainya sampai itu bersedekah sama saya dan saya terima, berarti sampean memang meniatkan menolak bala. Dan saya menerima, berarti saya mendukung Anda menolak bala. Tapi kalau sampean sodako ke saya, ternyata saya kok nolak, berarti saya gak kasihan sama sampean. Karena itu tak dimulai begitu ya. Itu berarti teori mendukung Tuhan di luar. Itu corong kiai-kiai ini sekomplak dulu Pak ya. Kauleh Pak, kauleh. Benar, intinya terkabulnya doa, dapat ridha Allah, bisa menjaga kemakmuran haji sudah. Kalau berkaitan dengan sampai nanti apa yang dilakukan di Arafah tadi sudah saya singgung. Kalau di Musdalifah sampai bermalam sejenak, jangan lupa cari kerikil ya. Jangan cari lainnya kerikil, jangan cari sandal, jangan cari utis. Kemarin ada keliru sandal yang memang yang mau diantar setan, mau diantar sandal, sakinya nggak kena, mestinya kan batu. Pada ngomong setan, sandal, habis kena batu yang sana dengan teh. Saya itu tertulis, ibu pak setan dia kena, kamu ngarap dulu setan. Oh ya saya lupa, mohon maaf saya sini. Tolong ya, lesan itu dijaga memang betul di sana. Temenan mas. Kalau sampai ke toko, ke mall, ada orang mau makan apa wis jarno, jangan di dalam hati pahit urusannya. Ini pernah terjadi bu, pernah terjadi. Saya jajan sama teman, dia bilang, tunggu lu apa itu? Betul orang perempuan kan pakai hitam-hitam lembu kempati. Waduh, makan ayam seekor entek Pak. Mas, 1 ekor tuh habis padahal itu kayak gopet ini. Lah kok orang tuh kono. Mas, oh. Nah itu yang dijual garangan deh sih. Oh, subhanallah, ketika dia sholat kepingin dekat Ka'bah, langsung di atas lepakan. Kenapa? Karena apa? Ketika itu ada orang lewat, orang sana itu kalau lewat barisan kan bisa mikir soal diliwati. Lalu iso si rewelu kebonan rokok ngaham. Kok gue jadi dia kok terus dulu. Mas kok peteng lu? Orang peteng lu, peteng lu. Saya guyu saja. Kok pengen di pertemuan orang lewat itu berburoki kok. Masya Allah, sebulan itu kok gak pada padang. Itu gara-gara makan garangan, tapi balik ke petangan gitu. Jadi mulai itu sehat ilmu aja ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Atau aja ini penyegaran kado-kado dengan sekarang panas. Habis bagaimana lagi? Media yang saya sampaikan mungkin lebih banyak guraunya. Karena prinsipnya kalau nggak seperti itu ngantuk gak depres. Dan ingat supaya tidak stres bahwa kita ya relax begitu aja. Cirinya stres kan 3. 1 orang mudah tersinggung.
diceramain nyelok aku, itu berarti stres. Iya, orang sampai nambah jadi kalau dia kok ngerti ya aku kok disember-sember, itu berarti stres. Ya temannya ngomong guyu ini ya mana stres. Itu tersinggung aja. Kedua, orangnya itu suka mengisolir diri, tapi saja menjauh saja itu alamat stres. Banyak ketika sulit tidur, itu berarti stres. Gimana ya kalau sekarang sudah ngantuk ketua itu lebih stres itu namanya. Bapak Ibu, saya mohon maaf kami yang muda, saya saudaranya Pak Haji Musaki, mohon maaf sekali lagi Pak hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan saudara kita yang berhaji ini mendapatkan barokah dari Allah, mendapat pertolongan dari Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah, kelancaran dari Allah, kesehatan jasmani rohani dari Allah, sehingga dia bisa menjadi haji yang mabrur, haji yang makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ala hadhihi niyyah shalihah li kulli niyatin shalihah li barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan.